Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita. Nah, di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang teori dari B.F. Skinner. Namun sebelumnya kita bakalan bahas dulu tentang biografi singkat dari B.F. Skinner. Nama lengkapnya adalah Bruce Frederick Skinner. Ia lahir pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Skinner meraih gelar sarjananya di Hamilton College, New York dalam bidang sastra Inggris pada tahun 1928. Pada saat lulus dari Hamilton College, Skinner menjadi penulis meskipun ayahnya mendesak agar Skinner meninggalkan karir yang menurut ayahnya tidak memberikan sesuap nasi. Awalnya, Skinner tetap bersikeras dengan karirnya itu, namun pada akhirnya ia memutuskan menuntut ilmu di Harvard dan mengikuti program graduate untuk psikologi. Ia mulai kuliah psikologi di Harvard dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan dan meraih gelar doktor pada tahun 1931. Dari tahun 1931 sampai 1936 ia bekerja di Harvard. Pada tahun 1936 sampai 1945 ia mengajar di Universitas Minnesota. Skinner dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Skinner wafat pada tanggal 18 Agustus 1990 karena menderita leukemia. Kita lanjut ke asumsi dasar teori dari B.F. Skinner ini. Ada 3 asumsi dasar dan berikut penjelasannya. Yang pertama, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ilmu itu usaha buat nemuin keteraturan dan nunjukin bahwa peristiwa tertentu itu punya hubungan secara teratur sama peristiwa yang lain. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan atau behavior can be predict. Ilmu nggak cuma ngejelasin tapi juga ngeramalin. Nggak cuma nangani peristiwa di masa lalu tapi juga di masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan bisa buat dilakuin prediksi tentang tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Ilmu itu bisa ngelakuin antisipasi dan nentuin atau ngebentuk sedikit banyak tingkah laku seseorang. Skinner itu memandang kalau tingkah laku itu sebagai produk kondisi anteseden tertentu. Kondisi sosial dan fisik di lingkungan itu penting banget buat nentuin perilaku. Skinner memahami dan mengontrol tingkah laku memakai teknik analisis fungsional tingkah laku atau functional analysis of behavior, yaitu suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat, bagaimana suatu respon timbul mengikuti stimuli atau kondisi tertentu. Menurutnya, analisis fungsional akan menyingkap bahwa penyebab terjadinya tingkah laku sebagian besar berada di event antecedennya atau berada di lingkungannya. Kita lanjut ke struktur kepribadian. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu atau individual's personal history of reinforcement. Skinner lebih menyukai menyelidiki kepribadian dengan memfokuskan pada aspek belajar dengan perilaku-perilaku yang banyak mengizinkan individu melangsungkan hidup dan berhasil dalam transaksinya dengan lingkungan. Individu belajar membedakan stimulus atau situasi yang merupakan kesempatan untuk memperoleh penguatan karena perilaku tertentu atau situasi yang tidak mengarah ke penguatan perilaku yang sama. Perilaku yang dipelajari ini disebut perilaku di bawah kontrol stimulus. Menurut Skinner, tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Oleh karena itu, Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, bukan pada struktural dari kepribadian. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama, tingkah laku responden, yaitu respon yang dihasilin atau elicited organisme buat ngejawab stimulus yang secara spesifik berhubungan sama respon itu. Respon refleks itu termasuk ke dalam kelompok ini, kayak misalnya kita ngeluarin air liur pas ngeliat makanan, atau kita ngelak pukulan dengan nundukin kepala, atau kita ngerasa takut nih pas ditanyain sama guru atau dosen, atau kita ngerasa malu ketika kita dapat pujian. Yang kedua, tingkah laku operan, yaitu respon yang dimunculin atau emitted organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung maksain respon itu terjadi. Di sini itu terjadi proses pengikatan stimulus baru dengan respon baru. Organisme dihadapin sama pilihan-pilihan respon mana yang bakalan dipakai buat nanggepin suatu stimulus.
Keputusan respon mana yang dipilih itu tergantung sama efeknya buat lingkungan yang tertuju kepadanya atau konsekuensi yang ngikutin respon itu. Kita lanjut ke dinamika kepribadian. Yang pertama, kepribadian dan belajar. Skinner yakin kalau kepribadian itu bisa dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara efektif buat mengubah dan mengontrol tingkah laku itu dengan ngelakuin penguatan atau reinforcement, yaitu suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu itu punya peluang buat terjadi atau sebaliknya, punya peluang buat nggak terjadi di masa yang akan datang. Konsep dasarnya tuh sederhana banget teman-teman, yaitu bahwa semua tingkah laku itu bisa dikontrol sama konsekuensi atau dampak yang ngikutin tingkah laku itu. Manusia dan binatang itu bisa dilatih ngelakuin semua jenis tingkah laku, manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan itu bisa diatur dan diubah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kita lanjut untuk yang kedua, conditioning operan atau operan conditioning. Penelitian operan conditioning dilakukan Skinner dengan objek burung merpati. Seekor burung merpati dimasukkan ke dalam kotak Skinner atau Skinner box, yaitu kotak kecil kedap yang memisahkan merpati dari lingkungan normal dan memungkinkan si peneliti mengontrol seluruh variasi lingkungan, mengontrol dan mencatat kejadian stimulus dan respon yang terjadi. Merpati yang lapar dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang salah satu sisinya ada bintik yang dapat mengeluarkan cahaya merah. Setiap kali merpati mematuk bintik itu, keluar makanan dari lubang di bawah bintik tersebut. Nah, untuk membuat si merpati mematuk cahaya merah, peneliti perlu membentuk tingkah laku itu karena mematuk cahaya bukan bagian dari tingkah laku normal merpati. Oleh karena itu, Skinner mulai dengan memperkuat tingkah laku yang semakin mendekati mematuk cahaya, yaitu yang pertama, merpati dilatih makan dari lubang makanan, dan kemudian makanan hanya diberikan ke merpati kalau merpati berdiri di dekat bintik cahaya. Kemudian makanan hanya diberikan kalau merpati menatap ke bintik cahaya, dan akhirnya makanan akan segera diberikan kalau merpati mematuk cahayanya. Nah, sejak itulah merpati semakin sering mematuk cahaya karena patukan akan mendapat hadiah atau reinforcement makanan. Mengajar merpati memiliki repertoire tingkah laku baru, yaitu mematuk cahaya merah untuk mendapatkan makanan, dinamakan pembentukan atau shaping tingkah laku. Teknik yang dipakai dinamakan pendekatan berangsur atau successive approximation. Tingkah laku yang sudah dimiliki juga dapat dihilangkan atau dipadamkan. Kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu pengaturan penguatan atau schedule reinforcement. Pemberian reinforcement perlu memperhatikan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, continuous reinforcement. Setiap kali tingkah laku yang dikehendaki muncul akan diberi penguat. Pemberian penguat dapat diatur, tidak kontinu terus-menerus, tapi selang-seling berdasarkan waktu atau interval maupun perbandingan atau rasio. Yang kedua, fixed interval. Pemberian penguat berselang teratur, misalnya setiap 5 menit. Yang ketiga, variable interval. Pemberian penguatan dalam waktu yang tidak tentu, tetapi jumlah atau rata-rata penguat yang diberi sama dengan pengaturan tetap. Yang keempat, fixed ratio. Mengatur pemberian penguat sesudah respon yang dikehendaki muncul untuk yang kesekian kalinya. Yang kelima, variable ratio. Memberikan penguat secara acak sesudah beberapa kali patukan dengan rata-rata sama dengan fixed ratio. Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.